Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian dengan channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim ya di sini. Ini saya berada di lahan semangka milik saya ya. Nah, ini yang ada di depan kita ini adalah semangka jantan atau semangka laki ya. Semangka yang di dalamnya ada bijinya ya, di dalam daging buahnya itu ada bijinya ya. Kalau semangka yang bulat yang tidak ada bijinya itu namanya semangka non biji maksudnya ya. Kalau yang ini adalah semangka ber atau berbiji. Nah, kali ini adalah semangka yang season pertama ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, pada video sebelum-sebelumnya sudah saya upload, baik proses pengolahan lahan, proses penyemaian, proses tanam, proses pemupukan. Dan kali ini, hari ini 14 September 2022, ini sudah jatuh masanya atau waktunya untuk melakukan polinasi atau penyerbukan atau kawin bunga ya, bapak-bapak ibu sekalian atau teman-teman ya. Nah, ini kita berada di semangka laki atau semangka jantan ya. Di sini saya terangkan, ini adalah semangka laki, baik semangka laki maupun semangka betina, semangka ber maupun semangka non. Dua-duanya memiliki bunga betina dan dua-duanya juga sama-sama memiliki bunga jantan. Yang dimaksud bunga betina seperti ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Baik di semangka non maupun semangka ber memiliki bunga betina seperti ini ya. Nah, kalau semangka ber ini atau semangka jantan ini, dia tidak melakukan atau tidak perlu dia lakukan proses polinasi atau penyerbukan pada bunga betinanya ya. Jadi kita biarkan aja, dia akan jadi dengan sendirinya. Cuman dengan catatan kita harus melakukan seleksi buah, bakal buah atau calon buah ya. Dan kita adakan pengurangan buah ya. Karena kalau tidak kita kurangin, dia akan jadi semua dan buah otomatis tidak akan mau membesar ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, seperti ini tadi. Nah, saya sudah melakukan sebagian, sudah saya kurangi berapa hari ini bakal-bakal buahnya ini. Nah, tujuannya untuk mengurangi ini supaya buah cepat membesar yang di atas ya. Nah, idealnya kalau pengalaman saya ya, enggak tahu kalau pengalaman teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya idealnya kalau pohon subur seperti ini panjangnya kurang lebih 2 meter ya. Untuk semangka jantannya ini atau bernya ini ya. Nah, ini kurang lebih 2 meter lubang tanam di sana itu ya. Nah, itu untuk pembuahan baik semangka ber maupun non dilihat dari kesuburan pohon ya. Ini saya berbicara semangka ber dulu atau semangka jantan dulu ya. Kalau untuk semangka ber ini saya biasanya pengalaman saya idealnya saya buahkan di kisaran daun 21, minimal di daun 19. Baru saya buahkan atau saya pertahankan calon bunganya ya. Nah, ini berada di daun 21 ini ya, di ruas daun 21 ini ya, calon atau bakal buah ini ya. Nah, ini saya biarkan, ini saya pelihara biar nanti kedepannya membesar. Karena apa? Kalau kita pelihara terlalu dekat, maksimalnya di 1 meter dari lubang tanam, biasanya cenderung buah itu tidak mau besar. Buah biasanya cenderung tidak mau besar ya. Makanya saya adakan pengurangan buah atau seleksi buah ya, supaya buah besar dan ideal ya. Karena ya itu tadi, kalau terlalu dekat dengan lubang tanam, biasanya buah cenderung tidak mau besar ya. Kisaran maksimal biasanya di 3 kilo, 2 kilo biasanya ya besarnya ya. Tapi kalau jauh dari lubang tanam, apalagi pohon subur seperti ini, itu buah di ruas atau bakal buah seperti ini di ruas daun 21 minimal di 19, ruas 19. Maksud saya bilang ruas daun ya, maksud saya ya, bilang saya ya. Itu buah insya Allah cenderung besar, apalagi kalau pohon subur seperti ini ya. Nah, ini juga pucuknya ini ya. Pucuknya masih maju terus dia ya. Masih terus naik nyorong ya pucuknya. Nah,
Karena ini hari ini saya proses polinasi atau penyerbukan pada semangka non. Seperti saya bilang tadi, baik semangka non maupun semangka ber sama-sama memiliki bunga betina seperti ini dan sama-sama memiliki bunga jantan seperti ini. Cuman perbedaannya pada semangka non biji atau semangka tanpa biji, kita harus melakukan polinasi atau penyerbukan atau kawin bunga. Nah, yang untuk kita gunakan sebagai penyerbukan kawin bunga atau polinasi pada semangka non biji pada bunga betinanya, kita ambil bunga jantannya pada semangka ber ini, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya. Ya, walaupun semangka non memiliki bunga jantan tersendiri, tapi tidak bisa kita gunakan untuk penyerbukan atau polinasi ya. Ya, entah mengapa, yang jelas memang dari sananya, dan kebanyakan kami para petani semangka pernah mencoba, nggak jadi ya, nggak mau jadi buahnya ya. Tapi kalau kita adakan penyerbukan dengan menggunakan bunga jantan dari semangka ber atau semangka jantan ini, alhamdulillah jadi semua ya. Nah, ini tadi saya sudah melakukan pemetikan untuk bunga jantannya. Nah, seperti ini ya, bunga jantannya ini nggak ada bakal buahnya ya, seperti ini ya. Ini bunga jantan. Nah, bunga betina seperti ini ya. Nah, ini bunga betina. Tapi ini bunga betina sudah masa kemarin ya, karena sudah layu dia ya. Kalau bunga betina yang segar seperti ini ya, mekar dia ya, putik sarinya terbuka di sini ya, kelopaknya mahkotanya terbuka ya. Nah, ini saya contohkan saja, anggaplah saja ini misalnya semangka non biji atau semangka tanpa biji ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita ambilkan bunga jantannya dari pohon semangka yang ber atau semangka berbiji atau semangka laki ya. Nah, ini saya ambil bunga jantannya dari semangka laki. Nah, perumpamaannya anggaplah ini misalnya semangka non biji atau tanpa biji ya. Nah, ini kita buang kelopaknya keliling pelan-pelan, karena tangkainya rentan sekali untuk patah Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau patah kita akan susah melakukan pemegangannya ya. Nah, seperti ini. Nah, anggap aja saya bilang tadi ya, anggap aja ini misalnya pohon semangka non biji. Untuk proses polinasinya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita oles-oleskan di sini sampai serbuk menempel pada putik sini ya. Nah, sampai serbuknya nempel, ngeblur ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu serbuk sudah nempel ya. Nah, itu serbuknya bunga jantan sudah nempel pada bunga betina. Tapi ini penyerbukan ini dilakukan pada semangka non biji. Sekali lagi, pada semangka non biji bunga jantannya ngambil dari semangka berbiji atau semangka laki ya. Intinya pokoknya kalau semangka yang tanpa biji itu sebutannya semangka non ya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ya. Nah, itu tadi tutorial atau contoh proses polinasi penyerbukan atau kawin bunga pada semangka non. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini saya melakukan pemetikan bunga sambil melakukan pengurangan calon buah atau bakal buah yang terlalu dekat sama lubang tanam ya. Nah, ini seperti ini. Ini harus kita buang ya. Nah, ini karena kalau tidak kita buang dia membesar tapi tidak maksimal ya. Benar membesar tapi tidak maksimal. Paling di kisaran, kalau terlalu dekat sama lubang tanam, ini kurang lebih sekitar 70 cm dari lubang tanam ya yang saya ambilin tadi ya. Kalau terlalu dekat sama lubang tanam ya besar-besar, tapi paling mentok paling besar paling di 3 kilo ya. Paling besar. Itu yang sering saya alamin ya. Kenapa kita lakukan pengurangan buah yang terlalu dekat dengan lubang tanam? Karena kalau tidak kita kurangi, yaitu tadi, semuanya akan jadi buah tapi tidak mau besar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita adakan pengurangan bakal buah yang terlalu dekat
dengan lubang tanam, itu akibatnya nanti kalau tidak kita kurangin, nutrisi akan terserap ke situ semua ya. Nutrisi akan terserap ke situ semua, dan otomatis buah yang paling atas atau di poros-poros paling atas dia tidak mau membesar ya, tidak mau membesar karena di bawah sudah ada buah atau bakal buah yang sudah jadi ya Bapak Ibu dan teman sekalian ya. Makanya untuk semangka berbijinya atau semangka jantan atau semangka laki ini kita adakan pengurangan bakal buah. Nah ini seperti ini. Yang ini kalau ini saya pelihara ya, saya sisakan atau saya biarkan ya, karena ini di ruas daun 21 ini kemarin ya, saya hitung kemarin. Nah seperti ini juga. Nah ini sampai ke bawah ini sudah saya buang semua, ini bakal buahnya. Tinggal cabang samping ini. Nah perbedaannya lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau untuk semangka non biji kita tidak melakukan pengurangan buah ya. Kita tidak melakukan pengurangan buah itu kalau saya ya, kalau saya pribadi atau pengalaman saya pribadi, saya tidak melakukan pengurangan buah dan tidak melakukan bukan tidak melakukan ya. Yang pasti tidak melakukan pengurangan buah, cuman melakukan seleksi buah. Dimana seleksi buah kita lakukan pada semangka non biji. Seleksi buah dilakukan pada semangka non biji setelah penyerbukan sekitar kurang lebih 4-5 hari ya. Biasanya usia penyerbukan 4 atau 5 hari atau kawin bunga 4-5 hari setelah penyerbukan, biasanya buah atau bakal semangka itu sudah sebesar pentol-pentol bakso itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Ada juga yang sebesar kelereng, itu kurang besar dikit ya, ya kurang lebih sebesar pentol bakso itu ya. Nah itu kita adakan seleksi sambil kita melakukan kawinan susulan, di mana tanaman semangka kita yang belum kita kawin atau yang kawinan atau polinasi kemarin yang tidak jadi, kita ulangi lagi proses polinasi atau penyerbukannya ya. Karena apa kita adakan seleksi? Karena biasanya satu semangka non biji ada yang jadi tapi bentuknya tidak sempurna ya. Ada yang bentuknya itu setengahnya kayak oval semi benjol gitu ya, seperti bolam gitu ya, seperti bola lampu ya. Jadi itu kita buang, kita tunggu bakal buah di ruas daun di atasnya sampai keluar bakal buah yang baru di atas ruas daun yang kita buang, yang kita seleksi buahnya tadi, yang kita buang tadi. Kita tunggu lagi di atasnya muncul bakal bunga betina, baru kita polinasi lagi ya, atau kita adakan penyerbukan lagi Bapak Ibu dan teman sekalian ya. Atau kalau tidak begitu kita adakan polinasi dengan ngambil bunga betina yang ada di tunas kanan kirinya tapi masih dalam posisi satu pohon ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini alhamdulillah saya sudah berada di lahan semangka non milik saya ini. Kalau untuk varietas ini Amara ya, dari panah merah ini. Nah ini saya melakukan polinasi. Hari ini adalah polinasi untuk yang hari kedua ya. Hari pertama kemarin tanggal 13, cuma kemarin tidak bisa melakukan polinasi karena harinya hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita adakan polinasi. Polinasi ini, proses polinasi ini diadakan atau dilakukan pada pagi hari ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena di saat pagi hari begini bunga jantan maupun bunga betina dia akan mekar, dan serbuk pada bunga jantan dia masih segar ya, masih segar dan tebal serbuknya ya. Nah, selain itu kalau pada bunga betina mudah nempel kalau pagi ya. Ini kita lakukan polinasi untuk pohon yang sebelahnya. Nah, dimana nanti yang sudah kita lakukan penyerbukan atau polinasi ini tadi, kita lihat sekitar maksimalnya seminggu ke depan atau 3 hari ya. 3 hari sudah kelihatan Bapak Ibu ya, sebesar apa atau jadi atau tidak ya. Kalau tidak jadi maka kita kawin lagi, kita adakan polinasi lagi, kawin bunga atau penyerbukan.
dengan cabang di sampingnya ya. Nah pasti keluar ya dia ya. Nah kita kawin misalnya ini tadi yang kita polinasi tidak jadi, kita adakan polinasi dari bakal buah cabang yang sampingnya ya. Nah kenapa dilakukan polinasi ini pada pagi hari? Karena pagi bunga masih segar, serbuk sari juga masih segar, dan masih sama-sama mekarnya ya, baik bunga jantan maupun bunga betina ya. Dan diusahakan lebih cepat lebih bagus ya proses polinasi ini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Seluas apapun kalau bisa tanaman semangka kita, proses polinasi kalau bisa seluas apapun tanaman kita, sebanyak apapun diusahakan selesai maksimal di jam setengah 10 pagi udah selesai maksimal ya. Diusahakan maksimal seluas apapun ya. Tapi kalau tidak begitu luas, insya Allah tidak sampai 1 jam selesai ya proses polinasi ya. Karena apa? Lewat dari jam itu bunga sudah layu atau sudah menutup ya, bunga betina ya. Dan bunga jantan sudah kering ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, anunya serbuknya ya. Dan ini polinasi dilakukan setiap hari selama sampai jadi calon bakal buah ya. Setiap hari dilakukan dan setiap pohon atau per pohon ya. Nah ini kelihatan di sini tunggal ya, ini pohon tunggal saya kasih lihat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Nah ini di ruas daun 17 kalau ini ya, ruas daun 17. Normalnya standarnya di ruas daun 17 ini sudah kita adakan penyerbukan ya. Nah ini ruas daun 17. Misalnya hari ini kita adakan penyerbukan atau polinasi, 3 hari kemudian tidak jadi buah ini atau basang bahasanya ya. Misalnya ini tidak jadi, maka kita harus mencari bakal buah di cabang sebelah-sebelahnya ya. Ini saya susun ya, saya alur, saya tumpuk ya, saya kelabang ya pohonnya supaya kelihatan jadinya buah ya. Enak proses polinasi ya. Kita harus mengadakan proses polinasi berikutnya pada cabang berikutnya. Ini ada di sini 4 ya, ada 4 cabang. Misalnya ini tidak jadi di ruas 17 ini, kita harus mengawinkan atau proses polinasi di cabang yang sebelah-sebelahnya ya Bapak Ibu teman sekalian ya. Tapi kalau 3 hari setelah kita adakan polinasi ini sudah sebesar pentol bakso, insya Allah jadi ya. Dan polinasi atau penyerbukan kawin bunga pada semangka non ini hanya bisa dilakukan di saat pagi hari seperti ini dan di saat cuaca cerah atau tidak hujan ya. Ya mendung tidak masalah, tapi asal tidak turun hujan ya. Karena kalau proses polinasi ini pada saat hujan atau turun hujan, maka serbuk sari yang nempel pada putik ini bunga betina, dia luntur ya. Dia luntur, tidak mau lengket atau tidak mau nempel serbuk sarinya ya. Serbuk pada bunga jantannya ini Bapak Ibu dan teman sekalian. Bunga jantan yang bagus dia agak besar. Satu bunga bisa untuk melakukan penyerbukan atau polinasi 3-4 bahkan 5 pohon atau 5 bakal buah Bapak Ibu sekalian. Dan proses polinasi ini juga tidak bisa dilakukan bersamaan dengan turunnya hujan, karena baik turunnya hujan maupun setelah hujan tidak bisa dilakukan penyerbukan karena satu yaitu tadi serbuk pada bunga jantan sudah luntur. Yang kedua, putik pada bunga betina itu sudah berair ya. Jadi serbuk pada bunga jantan tidak mau menempel ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Nah ini alhamdulillah nih ya. Ini sebenarnya harusnya kemarin sudah kita adakan polinasi, karena kemarin musim penghujan ada turun hujan, jadi tidak bisa melakukan proses polinasi ya Bapak Ibu dan teman sekalian ya. Nah seperti ini sebenarnya
kalau menurut saya pribadi kurang ideal ya kita adakan polinasi untuk yang ini ya, karena masih terlalu dekat ya. Ya dekat, dibilang dekat ya nggak dekat, jauh ya nggak jauh banget ya. Kurang lebih ini sekitar 1 meter 20 cm ini ya. Bakal buah betina ini atau calon buah yang betina ini dari lubang tanamnya ini kurang lebih sekitar 1 meter 20 cm. Tapi sehubungan atau berhubung ini pohonnya kurang subur yang satu ini, jadi harus saya adakan polinasi. Saya jadikan saja ini ya, karena kalau pohon terlalu kurus atau kurang subur dan kita ambil buah yang terlalu bakal buah yang terlalu jauh, biasanya dia tetap juga tidak mau besar ya. Makanya diusahakan dari awal tanam di masa-masa vegetatif dijaga betul masa pertumbuhannya, jangan sampai telat pemupukannya ya. Ini belum. Ini tidak begitu rapat tanamannya ya Bapak Ibu sekalian, karena tambal sulam kemarin ya. Banyak yang dimakani binatang tuh ya, apa namanya, siput ya. Kemarin waktu proses pindah tanam lupa ya kita kasih tahu anggota untuk kasih serbuk puradan pada lubang-lubang tanam ya. Jadi masih banyak sulam ya, jauh kayaknya terpaut jauh sekali umurnya ya. Nah, ini yang sulaman ya, masih pendek ya. Nah ini. Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu video-video terbaru seputar dunia pertanian, khususnya hortikultura. Tak lupa saya doakan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang lagi nonton video saya, mudahan dimurahkan rezekinya, panjang umur, sehat walafiat, dan bisa naik haji bersama anak istri dimanapun Anda berada. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.